Welcome to Wantology. Vandalisme seni dan krisis iklim, apa korelasinya? Pasti kamu nggak asing deh sama aksi melempar tomat, lalu ngelem tangan dan kepala ke lukisan, sampai dengan mengganti lukisan-lukisan ternama dengan gambar yang sesuai dengan narasi yang diinginkan. Menschen hungern, Menschen frieren, Menschen sterben. Wir sind in einer Klimakatastrophe. Und alles, wovor ihr Angst habt, sind Tomatensuppe oder Kartoffelbrei in einem Gemälde. Wisst ihr, wovor ich Angst habe? Davor, dass die Wissenschaft sagt, dass wir 2050 unsere Familien nicht werden ernähren können. Braucht es Kartoffelbrei auf einem Gemälde, damit ihr zuhört? Dieses Gemälde wird nichts mehr wert sein, wenn wir uns um Essen streiten müssen. Have you that feeling when you see the planet being destroyed before our very eyes? People in fuel poverty who need to choose between heating or eating are not protected. Yap, beberapa aktivis lingkungan melakukan protes dengan merusak karya-karya seni ternama dunia. Narasi utama yang dibawa oleh aktivis lingkungan ini adalah mana yang lebih penting, karya seni atau krisis iklim. Well, protes yang dilakukan ini untuk meningkatkan awareness publik dan juga pemerintah terhadap kondisi buruknya krisis iklim di dunia. Protes ini mulai dilakukan sepanjang musim panas sekaligus menyambut 2022 United Nations Climate Change Conference yang berlangsung dari mulai 6 sampai dengan 18 November 2022. Tindakan ini bisa dikategorikan sebagai bentuk vandalisme seni. Nah, aktivis-aktivis lingkungan ini tergabung ke dalam sebuah komunitas yang bernama Just Stop Oil. Nah, ini tidak hanya berlangsungnya di Inggris aja, tapi juga di beberapa negara lainnya di wilayah Eropa sampai dengan benua Australia. Just Stop Oil melakukan hal ini untuk memberikan warning kepada pemerintah Inggris untuk nggak lagi melakukan eksploitasi bahan bakar fosil. Nah, belum lagi pemerintah Inggris baru-baru ini mengizinkan untuk melakukan eksplorasi migas di wilayah Laut Utara. Lain halnya dengan yang terjadi di Prancis, aktivis gerakan Extinction Rebellion yang mengacu pada target perjanjian Paris untuk membatasi peningkatan suhu sebanyak 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri. Emang apa sih korelasi antara pengerusakan karya seni dengan perubahan iklim? Nah, jadi para aktivis lingkungan ini menyadari kalau janji-janji dan upaya yang dikemukakan oleh para pemimpin dunia dalam upaya menangani krisis iklim itu bullshit. Bahkan, sosialisasi via media sosial, demonstrasi, atau menghentikan produksi kilang minyak tidak selalu efektif untuk menghentikan masalah krisis iklim. Nah, Andreas Malm, seorang dosen, mengatakan kalau kondisi krisis iklim yang semakin memburuk membuat para aktivis lingkungan ini frustasi. Nah, jadi mereka melakukan cara-cara disrupsi yang lebih ekstrim untuk menarik perhatian. Vandalisme pada karya seni-seni populer bertujuan agar orang-orang melihat dan bentuk pengerusakannya juga beragam. Karya-karya seni yang dijadikan target juga nggak sembarangan. Karya seni yang dijadikan target juga harus memenuhi kriteria, yaitu termasuk karya seni ternama dunia dan mewakili simbol-simbol tertentu. Just Stop Oil juga memberikan pembelaan atas hal-hal yang dilakukan. Nah, jadi lukisan-lukisan yang dipilih ini memang bertujuan untuk gak merusak karya seninya, sehingga yang dipilih adalah lukisan ternama yang dilindungi oleh kaca. Namun gak bisa dipungkiri ya, kalau museum-museum juga mengalami kerugian besar atas tindakan ini. Jadi pelindung kaca yang disediakan untuk melindungi lukisan tersebut hanya mampu melindunginya dari sinar yang berlebihan atau dari debu, tapi bukan dari mashed potato atau sup, apalagi sup tomat yang dilemparkan ke arah lukisan.
Pihak museum juga mengatakan kalau mereka nggak jarang harus terlilit utang demi melindungi dan memperbaiki kerusakan dari karya-karya seni ternama tersebut. 92 direktur institusi seni di seluruh dunia, termasuk Musée du Louvre hingga Museum of Modern Art di New York, memberikan statement yang berisi peringatan bagi para aktivis untuk memperhatikan kerapuhan dari karya-karya seni yang dijadikan sebagai target. Dan seorang peneliti bernama James Orden dari Social Change Lab di London bilang kalau misalnya bentuk protes yang sifatnya moderate atau lebih kalem itu akan lebih efektif untuk mendulang suara dan simpati jika dibandingkan dengan bentuk protes seperti yang dilakukan para aktivis-aktivis ini. Well, menurut kamu aksi ini efektif gak sih? Ataukah justru ini adalah upaya framing yang diberikan kepada aktivis lingkungan? So, what is your opinion? That's it for the news. Let's check the other one.